Kalian pernah dengar kalimat kedudukan garis terhadap elips? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kalimat tersebut? Garis, elips, kedudukan, atau malah kayak gini? Salah. Bingung ya? Simak penjelasan berikut ini agar kalian paham tentang kedudukan garis terhadap elips. Jalan-jalan ke Bengkulu, pergi ke pantai Batu Tahu. Jangan ragu mencari ilmu agar tak menyesal di kemudian waktu. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku, Anggi Novitareni, yang akan menemani teman-teman belajar matematika biar tambah seru. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan garis terhadap elips. Dengan pokok bahasanya ada Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi kedudukan garis terhadap elips. Sebelum itu, kita akan mengulas kembali tentang diskriminan sebagai materi prasyaratnya. Apakah teman-teman masih ingat nilai diskriminan diperoleh dengan rumus apa? Benar, nilai diskriminan diperoleh dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, karena teman-teman masih ingat mengenai diskriminan, sekarang kita akan lanjut membahas tentang kondisi kedudukan garis terhadap elips. Kedudukan garis terhadap elips terbagi menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama, garis tidak memotong elips. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan contoh garis tidak memotong elips. Mengapa demikian? Karena sebuah garis dikatakan tidak memotong elips jika garis dan elips tidak memiliki titik potong. Keduanya saling lepas. Kondisi yang kedua, garis memotong elips di satu titik atau menyinggung elips. Nah, sebuah garis dikatakan menyinggung elips jika hanya memiliki satu titik potong, seperti tampak pada gambar di samping. Dan yang ketiga, garis memotong elips pada 2 titik. Garis memotong elips di 2 titik artinya memiliki 2 buah titik yang sama-sama dilalui baik oleh garis ataupun elips. Dapat dilihat pada gambar bahwa garis tersebut memotong elips di 2 titik. Gimana penjelasannya tadi? Mudah dipahami bukan? Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kedudukan garis terhadap elips ini ada syaratnya loh? Apa saja syaratnya? Simak terus penjelasannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas syarat kedudukan garis terhadap elips. Syarat yang pertama, jika nilai diskriminan D kurang dari 0, maka garis dan elips saling lepas. Dengan kata lain, garis tidak memotong elips. Syarat yang kedua, jika nilai diskriminan D sama dengan 0, maka garis memotong elips di satu titik. Syarat yang terakhir, jika nilai diskriminan D lebih dari 0, maka garis memotong elips di 2 titik. Syarat kedudukan garis terhadap elips ini sangat penting loh, jadi harus kalian ingat. Kalau nggak diingat, yang benar aja, rugi dong. Setelah kita bahas penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap elips. Langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap elips ada 3 langkah. Langkah yang pertama, substitusi persamaan garis lurus ke dalam persamaan elips, sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Apakah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, atau AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, menentukan nilai diskriminan dari hasil persamaan kuadrat yang diperoleh dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang ketiga, menyimpulkan hasilnya. Apakah garis tidak memotong elips, garis memotong elips di satu titik, atau garis memotong elips di 2 titik dari nilai diskriminan yang diperoleh. Gimana teman-teman? Kalian sudah paham belum mengenai kedudukan garis terhadap elips? Mudah bukan?
Nah, agar kalian lebih mudah dalam mempelajarinya, catat rangkuman ini ya. Sekian pembahasan materi mengenai kedudukan garis terhadap elips. Semoga teman-teman semua semakin paham dan semakin semangat untuk belajar matematika ya. Buah duku, buah kedondong. Gak belajar matematika, ya rugi dong. Bye-bye.